Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Tias Widaningsih dan PP Ibu Neneng Fitriyantina. Di sini saya akan memperkenalkan SDN Sukajaya. SDN Sukajaya terletak di Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu. Di sini juga terdiri dari beberapa staf pengajar. Yang pertama kepala sekolah, kemudian ada guru kelas sebanyak 6, ada guru mata pelajaran yaitu guru PAI dan guru PJOK. Kemudian tidak lupa juga ada penjaga sekolah. Nah, di sini ada ruangannya yaitu di sini ada ruang guru dan ruang kantor. SDN Sukajaya memiliki prestasi yang begitu banyak dengan ini sebagai buktinya. Dan kemudian di sini juga ada ruang kelas 6 yang terdiri dari 30 siswa. Selanjutnya di sini ada ruang kelas 5 yang terdiri dari 23 siswa. Selanjutnya ini ada ruang kelas 4 yang terdiri dari 15 siswa. Ini kelas 3 yang terdiri dari 10. Kelas 2 terdiri dari 15 siswa. Dan kelas 1 yang terakhir ini terdiri dari 18 siswa. Di sana ada ruang perpustakaan, di mana anak-anak bisa membaca dengan bebas dan melakukan kegiatan kesenian. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, hadir dalam rangka mata kuliah untuk berbicara. Intinya, seorang guru penggerak, saya mengharapkan dia menjadi satu-satunya di sekolah tersebut menjadi eksampel akan dicontoh. Ada permasalahan yang dihadapi oleh guru penggerak atas nama Ainda SD Sukajaya, diharapkan menjadi sampel apapun dalam administrasi kegiatan apapun, harus siap menjadi percontohan guru penggerak. Jadi kalau guru ada masalah, guru penggerak harus siap menghadapi apapun, apakah administrasi, menjadi sama. Karena ini acara singkat, itulah harapan sebagai kepala sekolah bahwa guru penggerak menjadi guru sampai di sekolah tersebut. Itu saja yang saya harapkan dari guru penggerak dari SD Sukajaya. Karena waktu itu sudah cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukajaya beserta Ibu Bapak Guru SDN Sukajaya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pemaparan materi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan pembuat materi yaitu Ainda Megasari, SDN Sukajaya, Kabupaten Sumedang. Next. Fasilitatornya Ibu Tias Widaningsih dan pengajar praktik Neneng Fitriyantina. Next. Di sini ada kepala sekolah dan pendidik SDN Sukajaya. Next.
Nah, di sini kita sebelum memulai pelajaran yaitu dengan memulai ice breaking. Selanjutnya, topik diseminasi yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi hukum penghargaan dan restitusi. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi hukum penghargaan dan restitusi. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Next. Pernyataan pemantik. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca. Apakah dapat meningkatkan positif anak? Selanjutnya, memberikan penghargaan. Apakah yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Next. Perubahan paradigma atau teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian selanjutnya ilusi membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua pengaturan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yaitu stimulasi respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, teori kontrol yaitu realisasi kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, ada yang tidak bisa mengontrol orang lain, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya, pertanyaan pemantik di sini yaitu menurut Bapak Ibu guru, apakah makna disiplin dan bagaimana Bapak Ibu menerapkan di kelas? Apakah makna disiplin itu? Yang pertama, berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya adalah belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang bisa dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, apakah makna disiplin? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 6 nilai kebajikan universal. Salah satunya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Selanjutnya tentang kebinekaan global. Yang selanjutnya adalah bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pertanyaan pemantik, sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu. Nah, motivasi apa yang Bapak Ibu mempunyai? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah? Atau motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan? Atau ingin mendapatkan penghargaan?
Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Dian Dawson ada dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau intuisi. Selanjutnya institusi apa yang dapat jika melakukan ini. Selanjutnya yang ketiga, motivasi internal yaitu bertujuan untuk disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Pertanyaan pemantik selanjutnya, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang menggelar aturan atau memberikan hukuman, teguran atau restitusi? Perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah hukuman, suatu yang menyakiti harus terjadi, kemudian membenci kedisiplinan terpaksa. Anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Kemudian konsep yang buruk, anak menyembunyikan kesalahan. Dan konsekuensinya di sini adalah sesuatu yang harus terjadi, menghargai kedisiplinan yang terpaksa. Selanjutnya, anak-anak merasa dihargai dan dipermalukan. Kemudian konsep yang baik, anak kehilangan kepercayaan diri. Nah, cobalah jawab. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapang karena terlambat sekolah. Selanjutnya, murid diminta push up karena tidak memakai masker. Selanjutnya, mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret. Selanjutnya, lari mengelilingi lapang karena telat pelajaran PJOK. Nah, pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goshen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Nah, hukuman penghargaan di sini adalah pengaruh jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan menurunkan kualitas. Yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara agama, suku, atau negara. Menurut Goshen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan bersifat abstrak dan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak dan dapat mudah diterapkan. Semua warga kelas berkontribusi. Keyakinan kelas ditinjau kembali. Sudah ya. Di sini moto CGP yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sudah ya, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak.
kelas. Yang pertama di sini keyakinan kelasnya adalah keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Dan yang ketiga di sini adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya nomor 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, 1 hukuman, kedua teman, ketiga pemantau, keempat pembuat rasa bersalah, dan kelima manajer. Nah, di sini ada sebuah video. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu jadi ibu bapak salah sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuatnya lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya angkat larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ayo, Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu lakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, setelah tadi menonton video, kita lanjutkan. Siapakah yang mengatakan ini? Dari pertanyaan atau kalimat guru, yang pertama di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Dan selanjutnya, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya. Nah, yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini siapakah yang mengatakan? Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, di sini tugasnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah, yaitu anak yang tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini siapa yang mengatakannya? Penghukum itu yaitu ibu guru yang tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, di sini siapa yang mengatakannya?
yaitu teman. Selanjutnya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini pemantau. Contohnya misalnya seperti boleh guru yang lain. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu manajer. Dan selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini siapa yang mengatakannya? Penghukum. Selanjutnya, pendekatan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, di sini ciri-ciri restitusinya yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan atau namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat keadaan diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan berfokus pada solusi bukan pada kesalahan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Di sini kamu tentu punya alasan yang melakukan ini. Dan selanjutnya, apakah efektif atau baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya, Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah ataupun anak-anak di sekolah. Nah, di sini juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita di kelas mungkin atau bukan mungkin membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mau yang lebih baik atau misalnya lebih buruk seperti itu contohnya. Jadi, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang disepakati oleh anak-anak bersama guru untuk menjadikan kesepakatan kelas yang positif. Seperti itu. Nah, di sini mari belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi di setiap sekolah itu kita harus menerapkan karakter disiplin siswa. Contohnya yang tadi, yaitu ketika ke sekolah misalnya datang tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan tugas. Jadi kemudian waktu istirahat juga anak-anak jajan ketika jam istirahat seperti itu. Nah, selesai. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Nah, di sini ada moto CGP yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kaila, silahkan duduk. Tahu mengapa dipanggil sama ibu ke sini? Semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bu Ai. Tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa melakukan perbuatan melempar kertas di kelas? Tapi menurut Kaila, baik tidak tindakan seperti itu? Masih ingat nggak Kaila tentang keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah solusinya untuk masalah ini? Baik,
Ibu mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Nah, Kayla sekarang boleh kembali beristirahat. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, Derafa. Silakan duduk. Nah, kamu mengapa dipanggil sama ibu ke sini? Nah, kenapa semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bu Ani? Tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa melakukan perbuatan makan di kelas sebelum jam istirahat? Tapi menurut Kakak baik tindakan seperti itu? Nah, Kakak masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang Kakak lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Lalu nah, ternyata Kakak tahu, apakah Kakak punya solusinya untuk masalah ini? Baik, Ibu mengapresiasi untuk tanggung jawab Rafa. Nah, sekarang Rafa boleh kembali beristirahat. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kuryani, wali kelas 6 SDN Sukajaya. Saya di sini mengucapkan selamat kepada Bu Ainida yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan dalam pengangkatan saya, Bu Ai sudah sangat luar biasa, sangat ditunggu oleh siswa. Setelah mengikuti paparan Bu Ainida tentang budaya positif, saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menerapkan peraturan terhadap keyakinan anak. Dengan paparan Bu Ainida, saya bisa mempelajari materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca mulai. Baik, nah sekarang sebelum memulai pelajaran kita akan ice breaking dulu. Semuanya coba berdiri. Kita
kelas. Nah, kalian tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Belum tahu ya? Jadi, keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri kita sendiri. Nah, sekarang coba kalian tuliskan keyakinan kelas kita dalam kertas ini ya. Nanti ke depan satu orang. Coba dituliskan ya. Coba diskusikan keyakinan kelas apa yang akan kalian tuliskan. Yang sebelah sana belum ya? Coba tuliskan keyakinan kelas. Coba diskusikan dengan teman kalian. Mau keyakinan positif ditulis oleh kalian. Yang sudah ke depan. Belum ya? Coba tuliskan. Coba tuliskan keyakinan kelas. Sudah? Ya. Sudah selesai? Yang sudah selesai coba tempelkan. Coba tempelkan Adil sama Rafa. Ada lagi yang sudah? Sudah? Ya, so. Semuanya sudah
tanggung jawab. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Ada lagi nih, sopan santun, tanggung jawab, fokus, tenang dan belajar. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di sini tanggung jawab, datang tepat waktu, fokus, tenang saat belajar, saling menyayangi teman, tanggung jawab, kemudian datang tepat waktu, fokus, tenang belajar, tanggung jawab, kebersihan lingkungan sekolah, menjalankan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, sopan santun dalam bertutur kata, berperilaku, tanggung jawab dan saling menyayangi, menghargai antar teman, saling membantu, saling menyayangi dan membantu antar teman. Diperbolehkan ada HP untuk mengerjakan tugas saja, fokus, tenang dalam belajar. Nah, di sini juga saling menyayangi antar teman. Kemudian datang tepat. Apa keyakinan kelasnya? Satu. Datang. Apa? Mau apa? Setuju kalian? Yang kedua. Apa? Ya, bertanggung jawab. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Apa? Yang ketiga? Ya, mengerjakan tugas kemudian yang keempat. Yang kelima. Selanjutnya, coba apa lagi? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya,
Coba, nah, sekarang ada berapa ini coba? Ada berapa? Coba dibacakan satu-satu. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kesembilan? Ya, pinter. Nah, jadi kalian sepakat ini ya untuk keyakinan kelas kita. Sepakat tidak? Ya, karena kalian sudah sepakat, coba kalian tuliskan di sini perwakilannya. Coba, siapa yang mau ke depan? Ya, boleh, sok. Masih. Selanjutnya. Ya, boleh. Sama seperti yang di sana ya. Kedua apa? Satu lagi ya. Cita.
Sudah selesai membuat apa? Ada berapa tadi? Ada 9 ya. Kalian sepakat? Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas, semoga ada dampak positif kepada kalian. Nah, sebelum selesai pelajaran hari ini, coba kalian ke depan dan dipegang oleh semuanya. Coba semuanya ke depan. Tuh, sudah selesai membuat keyakinan kelas. Untuk kedepannya semoga menjadi dampak positif kepada kalian di kelas. Nah, sebelum kalian pulang, coba kalian berdoa terlebih dahulu. Udah berapa? Sebelum pulang lagi di depan Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri. Santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini. Selamat pagi, Wai. Selamat pagi, Derafa. Silakan duduk. Nah, kamu mengapa dipanggil sama ibu ke sini? Nah, kenapa semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Wai? Tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa melakukan perbuatan makan di kelas sebelum jam istirahat? Tapi menurut kakak baik tindakan seperti itu? Nah, kakak masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kakak lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang
apresiasi untuk tanggung jawab Rafa. Nah, sekarang Rafa boleh kembali beristirahat. Iya. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu.